Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kali ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 dari ayat 1 sampai ayat 13 atau 14 insyaallah. Surat ini adalah surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Dinamakan Al-Ghasyiyah, dijelaskan sama ulama di dalam kitab Awwalul Marah At-Tadabburul Quran, li'anna Allah Ta'ala yahki an yaumil qiyamah fi hadhihi surah wa min asma'ihi al-ghashiyah allati tughshin nasa kullahum. Karena Allah Ta'ala menceritakan pada hari kiamat tentang surat ini, dan di antara namanya adalah Ghasyiyah, dan Allah Ta'ala memulai ayat pertama dengan menggunakan kata Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu merupakan salah satu nama dari kiamat, Al-Ghasyiyah. Dan nama kiamat itu banyak macamnya. Kurang lebih ada 19 nama. Enggak kita sebutkan satu persatu, banyak namanya. Ada As-Sa'ah, ada Yaumul Hisab, ada Yaumut Tanad, dan yang lainnya. Adapun pokok pembahasan dalam surat Al-Ghasyiyah ini dijelaskan sama ulama. Al-mihwaru ra'isi li surah at-tazkir bi jazaa'il abrar wa jazaa'il kuffar. Sebagai pengingat, balasan bagi orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang yang ingkar, balasan bagi orang yang kafir. Di sini dijelaskan nanti apa balasannya bagi orang yang kafir, apa balasannya bagi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita masuk di ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memulai dengan kata Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir dengan membawakan perkataan Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ibnu Zaid bahwasanya Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Ghasyiyah itu artinya menutupi. Kenapa dinamakan Ghasyiyah? Karena menutupi manusia dan meliputi mereka. Semua manusia akan tertutupi dengan sesuatu. Nanti insya Allah dijelaskan apa yang tertutupi. Di antaranya adalah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Di ayat kedua Allah Ta'ala mengatakan pada hari itu banyak wajah yang tertunduk dengan penuh kehinaan. Banyak wajah yang tertutup dengan kehinaan. Khasyi'ah itu artinya kehinaan. Kata Ibnu Abbas, wajah orang kafir pada saat itu tertunduk. Kenapa tertunduk? Karena amal perbuatan mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Berarti memang mereka ini beramal soleh. Ada orang non-Islam itu beramal soleh, bantu ini, bantu itu, bangun masjid. Bahkan ada yang bangun masjid, yang bantu penyumbangan untuk bangun masjid. Namun ketika itu habaan mansura. Semua amal soleh yang dia lakukan orang kafir ini, ketika di akhirat nanti akan menjadi debu berterbangan. Artinya tidak ada yang dianggap itu sebagai pemberat kebaikan dia. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala.
Pertanyaannya, kenapa? Gara-gara dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, semua amal solehnya itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Bukankah di dunia dia ini banyak melakukan kebaikan? Jawabannya, walaupun dia ini banyak melakukan kebaikan kepada manusia, bantu misalkan kepada kaum muslimin, memberikan bantuan sembako dan yang lainnya, tapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pahalanya. Tapi maksiatnya jauh lebih besar dibandingkan pahala yang dia kerjakan, amal soleh yang dia kerjakan. Dia hanya membantu manusia dan itu pun hanya sebagian. Tapi dia melakukan dosa paling besar di dunia ini, yaitu syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah. Ini dosa paling besar, ini enggak setimpal dengan amal soleh, dengan perbuatan yang dia lakukan. Makanya kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka karena tidak setimpal. Amilatun nasibah. Allah Ta'ala di awal-awal surat Al-Ghasyiyah ini menjelaskan kondisinya orang kafir dan bagaimana nanti mereka tuh masuk ke dalam neraka. Amilatun nasibah, di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, saat itu mereka itu bekerja keras lagi kepayahan. Apa yang dimaksud orang kafir ini bekerja keras dan kepayahan? Mereka telah melakukan banyak perbuatan, berletih-letih, ada yang pergi ke ujung negeri untuk memberikan bantuan misalkan. Mereka letih, tapi pada hari kiamat mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Sudah kerja keras tapi tidak membuahkan hasil. Al-Qurtubi menjelaskan ada dua pendapat mengenai ayat ketiga dalam surat Al-Ghasyiyah yang menjelaskan makna dari mereka bekerja keras lagi kepayahan. Kata beliau, yang pertama ada yang berpendapat orang kafir bersusah payah beramal soleh namun masuk neraka. Mereka tuh sudah susah payah beramal soleh, namun mereka ujung-ujungnya masuk neraka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, orang kafir dibuat lelah dengan siksaan nantinya di akhirat. Dia lelah, dia kepayahan karena sebab disiksa. Ini tafsiran yang kedua. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab pernah melewati rumah seorang pendeta. Lalu Umar bin Khattab memanggil pendeta itu, "Wahai pendeta." Kemudian si pendeta pun menghampirinya. Umar memandangnya, lalu Umar menangis ketika melihat pendeta. Kenapa? Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Lalu Umar menangis ketika melihat pendeta. Kenapa Umar ini menangis ketika melihat pendeta? Kemudian ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, apa yang membuatmu menangis, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang beriman? Apakah karena orang ini? Apakah karena orang kafir ini? Kata Umar bin Khattab, enggak. Aku ingat firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Mereka itu bekerja keras, kepayahan untuk beramal baik, tetapi ternyata mereka itu masuk ke dalam neraka. Itu yang membuat Umar bin Khattab menangis. Lihat dia seorang pendeta yang banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini bisa jadi untuk orang yang beriman, orang muslim. Kita sempat ceritakan bagaimana orang bangkrut ketika di akhirat.
dia bersusah payah melakukan amal soleh, tetapi nggak dapat pahala. Dia banyak mengeluarkan harta, tetapi tidak mendapatkan pahala. Sia-sia. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, la tubatilu, di dalam surat Al-Baqarah, la tubatilu sadaqatikum bil mani wal adha. Kalian jangan batalkan pahala sedekah kalian karena sebab menyebut-nyebut dan menyakiti. Mungkin bisa jadi dia menangis karena banyak sedekah, tapi menyebut-nyebut dan banyak melakukan kezaliman. Sehingga kata Allah Ta'ala, kalian sendiri yang batalkan pahala sedekah tersebut. Sedekah itu bukan hanya kita ini berimpak ke masjid, bukan. Tapi mohon maaf, jangan kesinggung ya. Sedekah itu kan mengeluarkan harta dalam ketaatan. Bisa jadi dia mengeluarkan harta untuk pergi berhaji. Kata Allah Ta'ala, jangan kalian batalkan pahala kalian, sedekah kalian itu dengan cara menyebut-nyebut dan dengan cara nyakiti orang. Ada orang itu nyebut-nyebut ya, kalau nggak saya bangun masjid ini, nggak ada orang beribadah di sini. Hati-hati, itu bisa batal pahalanya, bisa dihapus sama Allah Ta'ala. Atau mohon maaf, ada yang nyumbangkan hartanya untuk dirinya sendiri, pergi berangkat haji, pergi berangkat umrah, itu sedekah itu. Haji itu kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita dan harta kita keluarkan. Minta panggil Pak Haji, hati-hati itu. Ada orang kesinggung, ada nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh dia. Ada model kayak gitu. Pernah Ustaz saya cerita itu, ada orang dipanggil namanya Pak Fulan, yang marah temennya. Kau tahu nggak haji itu berapa sekarang? Manggil nama nggak ada hanya Ustaz. Sebenarnya di Indonesia yang ada mode kayak gini ya, Indonesia, Malaysia, nggak tahu Brunei dan nggak. Kalau di luar negeri yang lainnya nggak ada istilah haji itu dipanggil, disematkan di nama terdepan, nggak ada haji Fulan, nggak ada. Kita tahu Nabi Muhammad itu sudah pernah berhaji, sahabat itu sudah pernah berhaji, tapi nggak ada di dalam kitab-kitab orang yang manggil wahai haji Nabi Muhammad, nggak ada. Atau haji Abu Bakar, haji Umar, nggak ada. Cuma di Indonesia yang mode kayak gini. Allah al-miswab, sebaiknya kita tinggalkan hal seperti itu. Tasla narun hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya panas dengan panas yang sangat. Ulama mengungkapkan seperti itu. Panas dengan panas yang sangat, berarti luar biasa panasnya. Kita tahu api dunia ini sepanas apapun itu, apa api paling panas mungkin biru, mungkin hitam gitu ya. Kata Rasul SAW, api akhirat, api di neraka itu 79 atau 70 kali lipat, 69 atau 70 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Dan mereka dijelaskan, tusqa min ainin aniyah. Di sini ada gambarannya bagaimana panasnya api neraka itu. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Dikasih minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, As-Suddi mengatakan panas dan mendidihnya api neraka mencapai titik paling akhir. Dijelaskan sama ulama, Allah itu kalau mengungkapkan dengan kata itu ada maksudnya. Seperti misalkan Allah menggunakan kata aniyah. Kata Al-Qurtubi, aniyah itu berasal dari kata al-ina. Al-ina itu artinya at-takhir, at-takhir. At-takhir itu artinya yang diakhirkan sampai terakhir. Kata al-Imam Qurtubi, mereka itu dikasih minuman yang sangat panas. Allah menggunakan kata aniyah. Maksudnya itu sumber air yang telah lama dipanaskan sejak neraka diciptakan. Sampai mereka masuk situ dikasih. Bayangin, semenjak neraka diciptakan air itu udah dipanasin. Kita aja kalau masak air itu sejam,
Panasnya luar biasa itu. Ini dari semenjak neraka diciptakan, kata Al-Qurtubi, sehingga mencapai puncak panasnya. Bukan hanya diberikan minuman, tapi mereka dijelaskan di dalam ayat yang ke-6 itu, penghuni neraka mendapatkan makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Dori, ulama menjelaskan, dori itu adalah tumbuhan yang berduri. Dori. Kalau tumbuhannya kering itu namanya dori. Tapi kalau tumbuhannya basah itu namanya asyibrik. Semuanya berduri. Tanaman itu berduri. Ada lagi ulama yang mengatakan ad-dori' itu merupakan tumbuhan yang terbuat dari api neraka. Kita aja dikasih tahu itu makanan yang berduri aja ngeri. Ada yang mengatakan ini terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun anehnya orang itu kalau semakin banyak makan, semakin banyak minum, badannya akan semakin besar. Tapi kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ini ayat ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Ketika mereka makan, makanan dan minuman tersebut tidak menggemukkan mereka dan tidak menghilangkan dari rasa lapar. Kenapa? Karena tujuan dari memakan makanan tersebut tidak bisa diperoleh. Kita kalau makan itu akan kenyang. Tapi saat itu mereka kelaparan dan menjadi dilema, mau makan apa enggak? Kalau makan dikasih makan yang penuh banyak duri sehingga merusak kerongkongan mereka, atau mereka kelaparan sehingga ada yang mencoba untuk makan dan ternyata tidak memberikan mereka kekenyangan. Sebenarnya di ayat yang lain ada makna yang semisal tentang makanan penghuni neraka itu. Salah satunya misalkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 36. Wala ta'amun illa min rislin. Makanan mereka itu cuma dari rislin. Rislin itu darah dan nanah. Mana yang benar? Katanya makanannya cuma dari pohon yang berduri, dari tumbuhan yang berduri. Tapi di ayat yang lain, ayat ke-36 surat Al-Ma'arij, makanan mereka dari rislin. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Makanan mereka dari rislin. Rislin itu artinya darah dan nanah. Maka mana yang benar? Semuanya benar. Yang Allah kabarkan itu pasti benar. Cuma dijelaskan sama ulama. Anad-dari liqaumin wal rislin liqaumin. Au yakunu ahaduhuma fi halin wal akharu fi halin. Di dalam kitab At-Tasheel li Ulumit Tanzil li Ibnu Juzi dijelaskan maksudnya itu memang ada kaum, ada kelompok masyarakat nanti di neraka itu yang makanannya dori, ada model kayak gitu. Ada sebagiannya lagi yang makan rislin, beda-beda siksanya. Ada yang makan yang berduri, ada yang makanan mereka itu dikasih makanan siksaannya darah dan nanah. Semuanya benar. Karena siksaannya bermacam-macam, beda-beda gitu. Ini ayat ke-6 atau ayat ke-7 ya. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kondisi penghuni surga di ayat ke-8 dan seterusnya. Di ayat ke-8 Allah Ta'ala menceritakan wujuhu yawma idzin na'imah. Ada juga wajah orang-orang yang berseri-seri. Beda lagi, ini penghuni surga.
Tadi yang kemarin itu tunduk, mereka itu terhina ketika di dunia merasa sombong kami yang menguasai dunia, tetapi di akhirat mereka tertunduk terhina karena mereka tidak ada apa-apanya. Kemudian di ayat ke-8 Allah Ta'ala mengganti temanya, menceritakan bagaimana kondisi penghuni surga. Wujuhu yauma idzin na'imah, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, setelah Allah menyebutkan keadaan orang yang celaka di neraka, Allah juga menyebutkan keadaan orang yang bahagia di surga dengan mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah orang yang beriman nanti akan tampak kenikmatan yang mereka miliki. Lisa'iha radiyah, mereka merasa senang karena usaha perbuatannya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, kenikmatan dan kebahagiaan diraih oleh mereka karena usaha mereka yang baik di dunia. Artinya, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka ridho dengan amal perbuatan dan hasilnya. Kita ini kalau berbuat baik pasti akan ada hasilnya, dan pasti kita ridho. Kenapa? Karena kita nggak mungkin dizolimi sama Allah. Pernah berbuat baik tapi nggak mendapatkan balasan. Balasannya itu pasti ada. Mungkin sebagian Allah balas ketika di dunia, dan pasti akan mendapatkan hasilnya ketika di akhirat. Apa yang mereka dapatkan penghuni surga itu, kenikmatan seperti apa? Dijelaskan sebagian kenikmatannya. Fi jannatin aliyah, mereka mendapatkan surga yang tinggi. Surga itu tinggi. Semakin tinggi surga tersebut, semakin banyak kenikmatan. Mereka aman dalam kamar-kamar di surga yang tinggi, luhur lagi megah. Saking mereka nikmatnya, di dalam surga la tasma'u fiha laghiya. Saking nikmatnya, di sana mereka nggak mendengarkan perkataan nggak berguna. Perkataan sia-sia nggak ada dalam surga. Kata ulama, kenapa Allah menceritakan seperti itu? Saking nikmatnya surga. Kita senikmat apapun hidup di dunia, sekaya apapun manusia, masih kadang-kadang dengar ini nggak manfaat kamu kayak gini. Masih kadang-kadang kena hina. Setinggal apapun kita tinggal di hotel yang mewah, kadang-kadang masih ada perkataan yang nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang masih ada perkataan yang nyakitin kita. Walaupun dia orang yang berada, walaupun dia orang banyak harta. Beda di surga. Saking nikmatnya di surga, perkataan yang sia-sia saja nggak ada kedengeran gitu. Apalagi yang nyakiti. Ini saking nikmatnya surga. Dan di surga tempat tinggal mereka tidak terdengar ucapan sia-sia. Sama seperti misalkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 25 dan 26. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salaman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan obrolan yang sia-sia yang bisa menimbulkan dosa. Tetapi mereka itu mendengarkan minimal ucapan salam, minimal assalamualaikum misalkan. Itu yang paling nikmatnya itu. Fiha ainun jariyah. Bukan hanya itu saja. Di sana ada mata air yang mengalir. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-12. Maksudnya bukan hanya satu mata air, enggak. Tapi ini menunjukkan jenis mata air, maksudnya di sana ada beberapa mata air yang mengalir. Bagi kita mungkin apa fungsinya mata air yang ngalir itu? Karena di dunia mungkin kita menganggap biasa aja. Lihat Sungai Musi ngalir, mungkin di Jawa banyak sumber mata air yang mengalir, bagi kita biasa aja. Maka jangan samakan nikmat surga dengan nikmat yang ada di dunia. Nikmat yang ada di surga itu jauh lebih nikmat dibandingkan dengan dunia. Walaupun kita menganggap biasa aja kayak mata air ngalir itu biasa aja, tapi kata Rasul alaihi salatu wasallam, saking nikmatnya itu ma'udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar,
nggak pernah dipandang saking nikmatnya. Gimana nikmat surga itu? Nggak pernah terpandang oleh kita saking nikmatnya. Nggak pernah terdengar oleh kita detailnya itu seperti apa nikmatnya itu, saking nikmatnya itu. Nggak pernah terbesit dalam hati kita, mungkin nikmatnya kayak gini, nggak nyampe pikiran kita. Itu sangat nikmat. Pernah ada orang non muslim, dia sering dengar ayat itu atau dia tahu dalam kitab suci Al-Quran itu, kenapa surga itu dijanjikan banyak mata air yang mengalir di bawah-bawah itu. Dan dia itu arsitek. Akhirnya dia buat model rumah seperti itu, ada ceritanya itu. Bisa dicek nantinya di Google itu ya. Dia bangun rumah, dia bikin model rumah itu yang ada sungai atau air yang ngalir di bawah-bawah itu. Dan dia mau jual itu. Ketika dia masuk ke dalam rumah yang dia buat seperti itu, dia hidupkan air itu pakai tombolnya, dia hidupkan air itu ngalir bener. 5 menit dia duduk di sofa itu langsung merasakan ketenangan. Oh ternyata fungsinya itu air mengalir di bawah itu fungsinya ketenangan. Di dunia ini saya tenang. Ternyata memang ada fungsinya. Mungkin bagi kita nggak ada fungsinya dan itu diakui. Oh, ternyata benar. Kalau air mengalir di bawah itu ternyata bisa bikin tenang. Nah inilah salah satu fungsinya. Fiha sururun marfu'ah, dan mereka itu mendapatkan dipan-dipan. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ada dipannya itu untuk tempat sandaran. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana dipan-dipannya itu. Dipan-dipan di surga itu tinggi, lembut, banyak pemadaninya dan tinggi atapnya. Di sana ada bidadarinya. Nah, nanti kita bahas insyaallah bab khusus. Jika orang mukmin kekasih Allah ingin duduk di kasur-kasur dan dipan-dipan yang tinggi itu, dipan-dipan itu merendah kepadanya. Berarti posisi dipan itu tinggi. Nah, kalau ada orang yang penghuni surga pengen duduk masuk ke situ, turun dia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Pertanyaannya kenapa dibuat tinggi? Tinggi dipan-dipannya tuh. Kenapa nggak buat di rendah aja, di posisi rendah aja? Dijelaskan sama ulama, ada maksudnya itu. Maksudnya apa? Marfu'ah liyarul mu'minu idza